saya Alexis Alfredo Budentoro, NIM 235314777. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi Peterson. Dalam menjaga eksklusi kritis dalam pemrograman, solusi Peterson merupakan salah satu solusi perangkat lunak klasik untuk mengatasi masalah bagian kritis dalam pemrograman. Meskipun solusi ini tidak menjamin keberhasilan pada arsitektur komputer modern, namun algoritma yang diajukan di dalamnya memberikan gambaran yang baik tentang cara menyelesaikan masalah eksklusi mutual, kemajuan, dan batas tunggu. Solusi Peterson dibatasi untuk dua proses yang bergantian menjalankan bagian kritis dan bagian sisanya. Struktur data yang dibutuhkan. Yang pertama, variabel turn. Variabel ini menunjukkan giliran proses mana yang diizinkan untuk memasuki bagian kritisnya. Jika turn sama dengan I, maka proses P diizinkan untuk mengeksekusi bagian kritisnya. Yang kedua, array flag. Array ini digunakan untuk menandai apakah suatu proses siap untuk memasuki bagian kritisnya. Jika flag array I bernilai true, maka proses P siap untuk memasuki bagian kritisnya. Oke, baik teman-teman. Saya akan melanjutkan pembahasan kita pada slide sebelumnya, di mana kita memasuki slide ketiga kali ini. Slide ketiga ini kita membahas tentang algoritma solution as Peterson, mana di sini sudah ditunjukkan adanya flow diagram yang dimulai dari start, kemudian dilanjutkan dengan red number 1 dan number 2. Pertama-tama red start, red number 1 dan number 2 dulu ya yang kita bahas. Nah, start number 1, start red number 1, number 2 ini menyatakan kesiapan. Apa yang dimaksud dari menyatakan kesiapan? Maksudnya itu proses P pertama-tama menetapkan flag pada I, kemudian menjadi true. Setelah menyatakan itu, dia juga akan menyatakan lagi bahwa ia siap untuk memasuki bagian kritisnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke number 1 panah number 2. Oke, apa yang dimaksud dari ini, gambar ini ya? Itu adalah mengatur giliran, yang dimana mengatur giliran itu mengartikan bahwa selanjutnya proses P menetapkan variabel turn menjadi J. Kemudian dia akan menyatakan bahwa proses P dan J ingin memasuki bagian kritisnya dan ia dapat melakukannya. Nah, yang terakhir ada N. N ini menunggu giliran, yang dimana maksud dari menunggu giliran ini adalah proses P kemudian masuk ke dalam loop menunggu sampai flag C bernilai false dan atau turn sama dengan I. Yang dimana ini menandakan bahwa ia telah mendapat giliran untuk memasuki bagian berikutnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke slide keempat ya teman-teman. Analisis solusi Peterson. Nah, di sini kita akan dibagi menjadi 3, di mana ada eksklusi mutual, kemajuan, dan batas tunggu. Kita mulai dari eksklusi mutual. Solusi ini menjamin eksklusi mutual karena masing-masing proses hanya dapat memasuki bagian kritisnya jika flag dalam kurung J sama dengan false atau turn sama dengan I. Jika kedua prosesnya mencoba memasuki bagian kritisnya secara bersamaan, nilai turn akan ditetapkan menjadi I dan J hampir pada saat yang sama. Namun hanya satu dari penetapan ini yang akan bertambah, sehingga hanya satu dari proses yang diizinkan untuk memasuki bagian kritisnya. Selanjutnya ada kemajuan. Kemajuan ini merupakan salah satu solusi yang dimana solusi ini juga memahami syarat dari kemajuan karena proses yang siap untuk memasuki bagian kritisnya, dimana dalam kurung flag, dalam kurung I sama dengan true tutup kurung. Ini akan segera mendapatkan giliran untuk melakukan turn sama dengan I.
Selanjutnya kita ada di bagian terakhir yaitu batas tunggu. Selain kemajuan, ada juga batas tunggu yang dimana solusi ini juga memenuhi syarat batas tunggu karena proses yang telah mendapatkan flag dalam kurung I menjadi true tidak akan terlalu lama tidak akan terlalu lama terlambat untuk memasuki bagian kritisnya. Nah, oke. Kita lanjut pada slide kelima, di mana itu adalah batasan solution as Patterson, di mana juga dibagi menjadi tiga, di mana ada keterbatasan pada arsitek modern, kompleksitas desain, dan batasan pada dua proses. Oke, kita bahas terlebih dahulu keterbatasan pada arsitektur modern. Meskipun solusi ini secara teoritis benar, namun dalam praktiknya solusi ini tidak dapat menjamin keberhasilan pada arsitektur komputer modern. Hal ini disebabkan oleh cara instruksi dasar mesin seperti load dan store dijalankan pada arsitektur tersebut. Nah, yang kedua ada kompleksitas desain. Solusi S. Patterson menggambarkan kompleksitas dalam merancang perangkat lunak yang memenuhi persyaratan eksklusi mutual, kemajuan, dan batas tunggu. Meskipun solusi ini sederhana secara konseptual, namun implementasinya dapat menjadi rumit pada praktikannya. Nah, yang ketiga ada batasan pada dua proses. Batasan pada dua proses ini adalah solusi batasan yang hanya dapat diterapkan pada dua proses yang bergantian menjalankan bagian kritis dan bagian sisanya. Untuk masalah dengan lebih dari dua proses, diperlukan solusi yang lebih kompleks. Perkenalkan, nama saya Pratitis Surya Febrian dari NIM 075 akan menjelaskan beberapa hal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan solusi Peterson. Pertama, inisialisasi. Proses P dan PC mengatur variabel turn dan flag sesuai dengan solusi Peterson. 2. Proses P siap. Proses P menetapkan flag I menjadi true, menyatakan kesiapannya untuk memasuki bagian kritisnya. 3. Proses PC siap. Selanjutnya proses PC juga menetapkan flag I menjadi true, menyatakan kesiapannya untuk memasuki bagian kritisnya. 4. Proses P masuk. Karena turn sama dengan I, proses P diizinkan untuk memasuki bagian kritisnya, sementara proses PC harus menunggu. Selanjutnya, pengembangan solusi Peterson. Sinkronisasi lanjutan. Solusi Peterson dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan mekanisme sinkronasi lainnya seperti smart port atau monitor untuk mengatasi batasan-batasan yang ada. Lalu ada juga skalabilitas. Selain itu, algoritma ini dapat diadaptasi untuk menangani lebih dari dua proses, sehingga solusinya dapat diterapkan pada masalah yang lebih kompleks. Ada juga optimalisasi kinerja. Optimalisasi kode dan struktur data juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja solusi Peterson pada arsitektur komputer modern. Jadi kesimpulannya adalah solusi Peterson merupakan contoh klasik dari pemecahan masalah bagian kritis menggunakan perangkat lunak. Meskipun solusi ini tidak dapat menjamin keberhasilan pada arsitektur komputer modern, namun algoritma yang diajukan di dalamnya memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas dalam merancang perangkat lunak yang memenuhi persyaratan eksklusi mutual, kemajuan, dan batas tunggu. Solusi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan mekanisme sinkronisasi lainnya,
meningkatkan skalabilitas dan mengoptimalkan kinerja pada arsitektur terkini. Jadi, sekian dan terima kasih.